Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh pekerjaan taxiway ya, Section 2 ini kendala secara teknisnya dikarenakan area RZ ini adalah tanah lempung lunak. Jadi hal yang kita hadapi adalah kita harus memperkuat tanah sehingga ketika taxiway ini sudah beroperasi tidak terjadi penurunan lagi. Lalu untuk kendala non teknisnya ya, karena kita bekerja di samping runway aktif atau di dalam area RZ, ketinggian alat harus sesuai dengan runway strip yang sudah ditetapkan. Jadi pemilihan alat sangat menentukan pekerjaan di sini gitu. Lalu yang kedua adalah waktu pekerjaan. Waktu pekerjaan ini ada beberapa item yang bisa kita kerjakan 24 jam, ada beberapa item yang hanya bisa kita kerjakan 5 jam saja, yaitu dari pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi. Pekerjaan misalnya alat kita tinggi lebih dari 20, kita laksanakan notam, itu berdasarkan dari notam airnav gitu, dari pihak air navigation gitu. Jadi ketika mereka sudah mengeluarkan notam bahwa runway itu off, baru kita bisa laksanakan pekerjaan. Nah, teknologi yang kita gunakan yaitu preloading dan PVD gitu. Jadi ada dua, preloading dan PVD, di mana preloading ini bertujuan untuk memampatkan tanah sesuai dengan waktu konsolidasi yang sudah kita tentukan. Dan di PVD ini bertujuan untuk mempercepat waktu konsolidasi gitu. Jadi dikarenakan tanah lempung ini susah untuk mengalirkan air, jadi kita bantu dengan vertical drain tersebut. Untuk peralatan sendiri kita ada dua peralatan, kita bagi jadi dua, yaitu untuk pekerjaan cut and fill, yaitu pekerjaan timbunan dan galian sendiri. Lalu yang kedua adalah pekerjaan soil improvement. Soil improvement ini ada 3 gitu, ada PVD, ada stone column, dan ada CMC. PVD ini adalah pekerjaan menanamkan seperti selang pipa gitu ya, menanamkan seperti selang pipa ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu untuk memancing air itu bisa keluar, seperti itu untuk PVD. Nah, sehari produktivitas kita itu bisa mencapai 800 titik gitu. Lalu untuk stone column sendiri, ini adalah alat yang digunakan untuk seperti melakukan pengeboran ya, lalu kita tanamkan di situ batu split 35 atau 23. Jadi fungsinya stone column ini, atau biasa kita sebut kolom batu lah ya, mesti kolom batu. Dia membuat sebuah kolom di dalam tanah dengan kedalaman tertentu untuk mengantisipasi likuifaksi yang berada di area bandara Terminal 3 ini, seperti itu. Lalu untuk CMC sendiri, ini kita seperti membuat borpel gitu ya. Alat ini berfungsi untuk membuat borpel di dalam tanah dengan diameter 42 cm gitu. Setelah kita bor, beton ini langsung masuk ke dalam pipa alatnya ini gitu. Jadi ketika dia melakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu, dia angkat itu sambil dia membuang beton gitu. Jadi ketika diangkat, beton ini sudah jadi bentuk seperti kolom gitu. Iya, pemirsa, bandara kita sudah di atas rata-rata. Secara infrastruktur juga sudah siap. Lalu bagaimana masa depan transportasi di Indonesia, Pak Dandung? Ya, makasih Ayu. Pak Budi, sebentar lagi kita Asian Games, Pak ya. Nah, ini tadi belum ditanyakan. Kesiapan kita menyambut tamu-tamu negara di bandara kita seperti apa? Apa persiapan khusus atau ya sudah business as usual aja gitu? Kita secara khusus mempersiapkan. Bahkan dari waktu ke waktu saya kontrol ya, AP2, Garuda, Airnav kita kumpulkan, kita bicara apa yang kita hadapi, kita tanyakan berapa tamu yang akan datang, pesawatnya seperti apa, bagaimana menerimanya. Jadi secara khusus kita pastikan bahwa Asian Games itu diterima dengan baik oleh AP2, baik di Soekarno-Hatta maupun di Palembang. Ya. Bahkan kita koneksikan dengan satu angkutan antara moda seperti bus dan sebagainya. Dan untuk
Palembang, bahkan kita menggunakan LRT yang langsung dari bandara langsung ke stadion, venue. Jadi venue-nya. Saya pikir Asian Games kali ini adalah satu kebanggaan bagi kita. Jadi kita tidak bisa sekedar gitu. Kita harus lakukan yang terbaik dan kita yakin kita bisa lakukan untuk satu kebaikan bagi kita semua. Jadi Asian Games juga menjadi trigger gitu Pak untuk memperbaiki kualitas pelayanan, kualitas fisik bandara sendiri, kira-kira seperti itu? Iya pasti, karena memang level of service yang diminta oleh panitia tinggi, gitu cukup tinggi. Ya, seperti apa? Contohnya seperti angkutan dalam kota itu harus kurang dari 30 menit dari tempat. Sehingga kita harus lakukan upaya-upaya effort tertentu, dan dalam uji coba kita lakukan dengan baik ya. Kita menggunakan kereta bandara juga nggak sih Pak untuk mengangkut tamu menuju ke Sudirman atau enggak? Menjadi pilihan. Menjadi pilihan aja ya. Pilihan. Tapi karena kereta bandara itu tidak point to point dengan tempat tinggal mereka, kita menggunakan bis. Bisa aja ya. Dan itu dari bandara menuju ke tempat tinggal, dari tempat tinggal menuju ke Senayan, menuju ke beberapa tempat sudah kita perhitungkan dalam beberapa uji coba, itu kurang dari 30 menit. Oke. Ya itu tadi tambahan, semoga bisa menyambut tamu kita dengan baik ya Pak Budi, karena luar biasa kita sudah menunggu datangnya event ini. Pak Erwin, ini kembali ke masalah impian sistem transportasi Indonesia ke depan gitu ya. Kalau kita sebagai masyarakat awam lah gitu ya, sebenarnya seperti apa sih? Karena kita, saya disampaikan Pak Budi, kita ketinggalan jauh, kemudian biaya logistik kita juga sangat mahal Pak, hampir 25% dari GDP biaya logistik sendiri. Nah, seharusnya bagaimana kebijakan pemerintah di sektor, terutama di sektor perhubungan? Memang perlu banyak revitalisasi ya, dan investasi ya, apalagi pelabuhan-pelabuhan kita ini kan banyak yang sudah dibangun zaman dulu ya, yang mungkin peralatannya sudah tua dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memang butuh pembangunan yang besar ya, dan itu saya kira membutuhkan biaya yang besar juga gitu. Dan yang paling penting bagi saya adalah yang menjadi perhatian khusus itu kalau kita berbicara transportasi manusia itu adalah di Pulau Jawa ya, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya. Jadi konsentrasinya ke situ, membangun LRT, MRT ataupun juga moda kereta api yang bagus gitu. Itu yang sangat dibutuhkan. Karena kalau di luar Jawa ya, saya kira transportasi darat, mobil masih pilihan lah. Ya, masih bukan masih belum terbiasa dengan menggunakan kereta api atau moda lain gitu. Pak Budi, kalau melihat karakteristik Indonesia, negara kepulauan, kemudian kotanya, penduduknya juga ada konsentrasi di Jawa. Kalau diminta prioritas Pak, kita itu sebenarnya harus mengembangkan perhubungan udara, kereta api, atau laut Pak, antar pulau. Atau mungkin kita punya benchmark negara mana yang mungkin lebih duluan bagus gitu. Ya, itu Indonesia memang unik ya. Satu kekayaan, tapi sekaligus tantangan. Betul. Jadi kalau saya harus memilih, saya tidak bisa memilih. Semuanya harus dijalankan. Harus dijalankan. Kalau kita ngomong kereta api, bagaimana saudara kita yang di Papua, di Sulawesi, ya. Jadi namanya udara itu penting sekali. Dan saya katakan udara ini memang suatu pertumbuhan yang pesat. Sehingga saudara-saudara kita yang di timur itu sudah menjadi suatu bagian yang gampang untuk dijangkau ya. Katakanlah kita ke Papua berangkat malam ini sampai sana, bisnis pulangnya balik sini. Jadi ini menjadi suatu keharusan. Begitu juga laut terutama mengenai logistik itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, disparitas harga itu akan terjadi. Sebaliknya di perkotaan yang namanya kereta api itu satu keharusan. Nah, oleh karenanya kita memang bagi peran-peran kereta api, angkutan darat itu ada di Jawa, tapi bagaimana kita mengkoneksikan Indonesia Timur dan Barat, kita pasti utamakan angkutan udara dan laut yang memang bisa menembus kepulauan itu. Saya pikir kita harus lakukan bersama-sama. Ya, jadi kita nggak bisa memilih salah satu karena memang uniknya Indonesia, nggak ada negara yang mirip gitu ya. Betul. Ya, tapi kalau yang paling banyak PR-nya di sektor mana Pak Budi?
laut. Laut ya. Laut Kenapa itu, Pak? Laut. Laut itu luas sekali, ya, dan banyak pekerjaannya. Dan sementara ini hanya dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang relatif belum terjamah dengan suatu namanya teknologi. Kapalnya lama, orangnya belum terdidik, gitu ya. Makanya PR yang paling besar itu di laut, terutama pelayanan rakyat. Ya. Oke. Pak Lukman ini, selama ini kan selalu ada berita atau isu bahwa BUMN memang mendominasi gitu Pak ya. Nah, rencana ke depan terutama di sektor apakah mau tetap berkutat di Indonesia saja atau justru BUMN itu kan sering didorong Pak untuk terutama teman-teman swasta, udahlah BUMN keluar saja ini. Nah, supaya pengalaman-pengalaman yang sudah banyak didapatkan di proyek dalam negeri itu bisa juga dijual ke keluar. Kira-kira gimana Pak Lukman? Jadi sesuai dengan visi misi perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan, memang kami selain masuk di nasional, sektor kawat nasional, kami juga sekarang masuk di ASEAN. Tentu kita mempunyai langkah-langkah bagaimana kita untuk mencapai ke negara-negara tetangga. Nah, kita sekarang ada beberapa strategi. Kita sedang melakukan pengembangan pasar di luar negeri, salah satunya di Vietnam, di Filipina. Ini yang sekarang sedang kita jalani. Nah, memang model kita ke luar negeri yang sekarang adalah beda dengan yang dulu. Jadi memang caranya yang kita lakukan ini berbeda. Kalau dulu kita sebagai kontraktor saja, tapi pada kesempatan ini memang selain kita sebagai kontraktor, kita juga sebagai investor dan operator. Seperti yang di Filipina ini ada tawaran untuk mengerjakan suatu pelabuhan. Insya Allah kita bisa bersama dengan teman kita Pelindo 2 masuk ke Filipina. Kami sebagai investor dan kontraktornya, nanti Pelindo 2 sebagai investor dan operatornya. Dan tentu juga di Vietnam sebagai developer, kita juga bisa sebagai kontraktor. Sudah banyak keluar Pak ya sekarang PP ya? Nah, sekarang kita ini sedang melakukan pengembangan pasar. Dulu kita sudah pernah mengerjakan, sempat berhenti karena memang persoalan kerja di luar negeri itu cukup banyak. Tapi sekarang caranya kita rubah, ganti modelnya, sehingga kita harapkan dengan cara baru ini bisa lebih baik dan bisa mendatangkan revenue yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa kontraktor ini kan rentan akan politik. Kalau ada pilkada, kemudian ada... Berarti sebentar lagi rentan nih Pak, mau ada pilpres ya? Ini pembangunan khususnya di sektor swasta menurun. Terus kemudian juga krisis ekonomi yang periode 10 tahunan, itu juga kita rentang. Sehingga kita mencoba untuk bisa juga masuk ke pasar asing, khususnya di ASEAN. ASEAN ya. Iya. Pak Budi, ini mungkin secara pribadi, kalau dari Pak Budi sendiri kan pasti punya mimpi Pak tentang dunia transportasi Indonesia. Sebenarnya mimpi itu udah inline nggak dengan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan kita sekarang Pak? Atau justru nggak sesuai gitu? Inline Pak. Jadi yang sudah menunjukkan itu terutama di laut Pak. Di laut ya? Kan sama, laut udara kita pengen jadi hub. Ya. Kan lucu, kita suatu perusahaan negara yang besar, hubnya negara yang lain gitu. Singapura gitu Pak. Singapura ya. Nah sekarang ini Priok itu sudah menunjukkan benih-benih untuk menjadi hub. Karena apa? Kapal-kapal yang dengan 9.000 TIUS itu sudah datang. Ya. Bahkan ada kapal besar dari Australia itu cuman bolak-balik dari Jakarta ke Australia. Memang kita punya persoalan karena rivalitas dari provinsi ini masing-masing mau ekspor, justru yang jadi hubnya Singapura. Singapura. Gitu. Nah, sekarang saya minta ke Pelindo untuk mengumpulkan. Juga begitu dengan Soekarno-Hatta. Sekarang banyak penerbangan yang Bali dan Jakarta ini menjadi tujuan. Nah ini yang menjadi suatu aim, karena kalau udara itu berhasil, pariwisata kita akan tumbuh. Nah kalau hub itu berhasil, maka angka logistik kita akan turun. Nah sekarang ini kita dari strata
daya saing logistik juga turun. Jadi ada suatu penurunan yang cukup banyak sebagai satu indikasi. Tapi kita nggak boleh lengah, kita harus lakukan konsisten, dan kami merangkul baik itu swasta, regulator, biaya cukai dan sebagainya. Kita harus sama-sama, nggak boleh ini sendiri-sendiri, dan kita ingin melakukan sesuatu untuk suatu kebaikan. Kalau udara relatif oke lah Pak ya. Kalau yang laut mungkin yang masih ini. Ayo. Betul, banyak PR-nya ya. Nanti usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Mirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111 usai jeda yang satu ini. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh